Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menunjukkan tutorial tahapan post processing melalui 3 cara, yaitu ARW Post dan Grades, NCL, serta WRF Python. Masuk ke tampilan Linux, lalu kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan ARW Post dan Grades. Menilik dari video sebelumnya, terdapat 2 folder latihan yang merupakan hasil dari proses WPS dan WRF. Jika kalian melanjutkan tahapan post processing pada folder latihan yang merupakan hasil dari tahapan WRF dan WPS melalui WRF Domain Wizard, maka kalian perlu menambahkan beberapa alat dan file yang diperlukan untuk proses ARW Post dengan menggunakan perintah berikut. Perintah ini digunakan untuk menghubungkan beberapa folder dan file yang dibutuhkan, serta menyalin namelist.arwpost. Jika berhasil, maka akan muncul beberapa file dan folder seperti berikut. Lalu, jika kalian ingin melanjutkan tahapan post-processing pada folder latihan 1 yang merupakan hasil dari WPS secara manual dan WRF, kalian hanya perlu menghubungkan file WRF out yang ada pada folder ARW ke dalam folder ARW Post yang sebelumnya telah dibuat, dengan menggunakan perintah berikut. Setelah berhasil dan muncul beberapa file WRF out, maka kita perlu untuk mengganti beberapa opsi pada namelist.arwpost untuk menjalankan proses ARW Post. Lalu simpan dan keluar. Kemudian buka terminal pada folder tersebut dan jalankan perintah berikut. Jika terdapat error pada proses running, maka kalian perlu untuk mengecek ulang namelist ataupun file input yang Anda gunakan. Jika proses berhasil dan muncul pemberitahuan seperti pada gambar, maka akan terdapat file .ctl dan .dat yang merupakan hasil dari proses ARW Post. Selanjutnya, kita memerlukan grades untuk menampilkan parameter-parameter yang dibutuhkan dari hasil file tersebut. Buka aplikasi grades pada folder tersebut, kemudian buatlah script untuk menampilkan parameter yang dibutuhkan pada grades. Dalam praktik ini, saya akan menampilkan nilai cap pada tanggal 18 Februari pukul 6 UTC. Kemudian jalankan perintah-perintah yang ada pada isi script tersebut. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk format penamaan parameter lainnya, kalian bisa mengecek melalui perintah key spasi file. Selanjutnya, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu post processing menggunakan NCL. Adapun hal pertama yang perlu kalian lakukan yaitu mendownload dan menginstal aplikasi NCL pada Ubuntu Anda. Untuk pengunduhan file bisa dicek melalui website berikut. Kemudian untuk tahap instalasi, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada website berikut. Keberhasilan dari proses instalasi bisa kalian cek melalui terminal dengan menjalankan perintah NCL. Pada website NCL, terdapat beberapa contoh script yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil WRF. Selain itu, kalian juga bisa mencari tahu lebih lanjut arti dan juga deskripsi dari berbagai perintah dan bahasa pemrograman yang digunakan pada NCL. Dalam praktik ini, kita akan menggunakan contoh script untuk menampilkan parameter curah hujan. Yang perlu dilakukan yaitu menyalin semua isi dari script tersebut ke dalam notepad. Lalu edit beberapa opsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengecek urutan waktu pada file WRF out, kalian bisa menggunakan perintah berikut pada terminal. Dalam proses ini, saya akan menampilkan curah hujan per 6 jam pada pukul 12 UTC. Kemudian simpan dengan format .ncl. Cara menjalankan script NCL yaitu dengan menggunakan perintah NCL spasi nama script dan enter. Jika berhasil, maka akan muncul hasil gambar seperti berikut. Selain itu, kalian juga dapat mengecek format penamaan parameter pada NCL melalui alamat website berikut. Masuk ke cara yang terakhir, yaitu menggunakan post processing melalui WRF Python. Pada Ubuntu, versi Python yang terinstall secara otomatis yaitu Python versi 2. Sedangkan WRF Python yang akan digunakan itu membutuhkan beberapa modul yang hanya bisa digunakan pada Python versi 3. Sehingga saya sarankan untuk menginstal Python versi terbaru menggunakan Miniconda. Cara pengunduhan dan instalasi Miniconda dapat dilihat melalui alamat web berikut. Jika Miniconda telah terinstall, maka Anda hanya perlu menjalankan perintah berikut untuk menginstal beberapa modul yang diperlukan pada WRF Python. Pada website ini, kalian juga dapat mencari tahu lebih lanjut arti dan kegunaan dari perintah-perintah yang akan digunakan di WRF Python.
Terdapat pula beberapa contoh skrip yang bisa digunakan. Dalam praktik ini, saya akan menggunakan contoh skrip yang kedua untuk menampilkan arah dan kecepatan angin pada lapisan tertentu. Yang perlu dilakukan yaitu menyalin perintah tersebut ke dalam notepad dan menyimpannya dengan format .py. Lalu, gantilah beberapa opsi pada skrip sesuai dengan kebutuhan. Kali ini, saya akan menampilkan arah dan kecepatan angin di lapisan 500 mbar pada tanggal 18 Februari jam 6 UTC. Kemudian simpan dan keluar. Skrip tersebut dijalankan melalui terminal. Sebelumnya, Anda perlu mengaktifkan environment Conda dengan menjalankan perintah berikut. Jika telah aktif, maka akan muncul tanda bash pada terminal yang Anda gunakan. Kemudian, jalankan skrip tersebut dengan menggunakan perintah Python spasi nama file dan enter. Dan jika berhasil, maka hasilnya akan muncul seperti pada gambar. Kalian juga dapat menyimpan gambar tersebut melalui icon save pada bagian bawah. Kemudian, tahap post-processing selesai. Berikut saya tampilkan hasil gambar dari ketiga cara post-processing tersebut. Yang pertama, menggunakan Airwave Post dan Gradz untuk menampilkan nilai cap. Yang kedua, merupakan hasil post-processing menggunakan NCL untuk parameter curah hujan. Dan yang ketiga merupakan hasil dari post-processing menggunakan WRF Python untuk parameter arah dan kecepatan angin di lapisan 500 mbar. Sekian video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.